Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan selesai memeriksa Fadel Bajideh atas laporan yang dilayangkan selebritas Nikita Mirzani terkait kasus asusila anak di bawah umur. Selama 6 jam pemeriksaan, Fadel dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik. Fadel Bajideh menjalani pemeriksaan polisi terkait dugaan kasus asusila anak di bawah umur yang dilaporkan selebritas Nikita Mirzani. Datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pukul 3 Jumat sore, Fadel diperiksa polisi sebagai saksi atas kasus asusila anak di bawah umur. Ini adalah panggilan kedua dari polisi untuk Fadel, karena dalam pemanggilan pertama pada Jumat pekan lalu, Fadel tidak hadir karena sakit. Diperiksa selama 6 jam, Fadel dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan, Fadel turut menceritakan ke penyidik soal kronologi awal pertemuannya dengan anak Nikita Mirzani. Kalau yang gue tangkep, ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget. Karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gue. Ya, yang gue tangkep dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka, yaitu fitnah semua. Itu aja. Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Sebelumnya polisi menyebut terkait kemungkinan penetapan tersangka Fadel masih menunggu hasil pemeriksaan. Polisi memastikan sudah memeriksa 11 orang saksi dalam kasus ini, termasuk pelapor dan korban. Polisi juga sudah memiliki sejumlah bukti dan masih menunggu hasil laporan korban untuk keseluruhan. Kita tunggu saja ya dari hasil pemeriksaan nanti, kemudian juga kesaksian atau keterangan yang dari VA yang itu kita harapkan atau kita butuhkan untuk kasus yang dilaporkan oleh NM. Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna, menyebut kasus asusila dengan korban anak selebritas Nikita Mirzani bisa masuk ranah pidana karena korban masih di bawah umur. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak di bawah 17 tahun masih berada di bawah tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua berhak melaporkan polisi jika ada perilaku yang menyimpang. Karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, 0 sampai 18 tahun itu masih masuk dalam kategori anak. Nah, karena masih masuk dalam kategori anak, anak-anak ini berarti masih harus dalam asuhan oleh orang tua. Lalu tanggung jawab, kembali lagi, karena ini masih anak-anak, berarti tanggung jawab terhadap orang tua. Jadi bagaimanapun juga, senakal-nakalnya anak, ini akan dikembalikan kepada orang tua, karena orang tua yang bertanggung jawab. Selebritas Nikita Mirzani melaporkan mantan kekasih anaknya Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak asusila anak di bawah umur. Sejumlah barang bukti, salah satunya chat pribadi, korban dan Fadel, turut diserahkan. Tak hanya memeriksa pelapor dan terlapor, polisi juga memeriksa sejumlah teman korban dan saksi lain untuk proses penyelidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, update perkembangan kasus ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Selamat siang Triksi, kemarin Fadel sudah diperiksa selama 6 jam. Lalu apa hasil dari pemeriksaan tersebut? Iya, Jihan dan juga saudara, terkait dengan hasil, memang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Tentunya terkait dengan keterangan, kemudian juga bukti-bukti, hingga klarifikasi yang diberikan oleh Fadel maupun juga oleh tim pengacaranya untuk menguatkan ataupun juga membantah dari laporan-laporan yang masuk atas nama dirinya, yakni laporan dari Nikita Mirzani. Lalu kemudian juga kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Fadel kemarin, usai melakukan klarifikasi atau memenuhi panggilan pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan klarifikasi dan berlangsung selama kurang lebih 6 hingga 7 jam tersebut, mengatakan bahwa dirinya menceritakan apapun terkait dengan pertemuan antara dirinya dengan LM, lalu kemudian bagaimana hubungan keduanya, hingga peristiwa dari LM dijemput oleh ibunya yakni Nikita Mirzani. Dikatakan juga bahwa memang apa yang pertanyaan-pertanyaan dilontarkan semua dijawab dengan benar, dengan tidak ada kebohongan ataupun juga dengan fakta. Dan memang kalau misalnya melihat dari pernyataan kemarin, tidak secara rinci apa yang disampaikan dari Fadel terkait dengan
klarifikasi maupun juga bukti-bukti yang kemudian disampaikan oleh penyidik pada pemeriksaan kemarin. Namun bisa disimpulkan ataupun juga bisa dilihat ujungnya adalah bagaimana Fadel ini tetap optimis bahwa dirinya tidak sesuai dengan laporan yang diberikan ataupun juga dilayangkan oleh Nikita Mirzani, termasuk juga dengan tuduhan-tuduhannya yang dikatakan ini adalah fitnah. Nah, tentu saja terkait dengan hasil kesimpulan masih harus menunggu dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan, dalam hal ini adalah penyidik, karena memang masih ada keterangan yang diperlukan maupun juga mencari tahu terkait dengan kronologi maupun juga kecocokan dan juga bantahan-bantahan dari keterangan yang diterima oleh penyidik dari pihak Fadel, tim pengacaranya, hingga pihak-pihak yang kemudian sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terlebih dahulu, seperti misalnya dari pelapor yakni Nikita Mirzani, lalu kemudian juga kemarin disebutkan ada 11 orang juga yang dimintai keterangan, dan total memang saat ini sudah ada 12 orang yang menjadi saksi. Nah, kalau kita melihat bagaimana dari perjalanan kasus yang saat ini juga masih dalam pemeriksaan, untuk Fadel sendiri dikatakan bahwa statusnya masih sebagai saksi, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada keterangan-keterangan yang masih digali oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini kalau kita mengacu dari pernyataan yang disampaikan oleh AKP Nurmadewi, yakni Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, menyebutkan dalam pendalaman tentu dari pihak kepolisian ini akan mencari tahu apakah kemudian dari keterangan maupun juga dari bukti-bukti ada unsur pidana, apakah ini benar-benar melanggar hukum. Nanti baru dari situ akan ada masuk ke tahap berikutnya, yakni dari penyelidikan menjadi penyidikan. Akan ada perubahan status maupun juga nanti akan ada penetapan tersangka. Tapi tentu itu masih menunggu, masih mencari tahu kesimpulan ataupun juga menanti kesimpulan yang didalami oleh pihak penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jihan dan juga saudara. Tapi kalau kita melihat bagaimana kemarin saja Fadel sudah dimintai keterangan, setidaknya ada 33 pertanyaan yang dilontarkan, lalu kemudian juga berlangsung selama kurang lebih sampai 6 jam. Jadi nanti pihak kepolisian ini masih akan mendalami lagi dari pihak-pihak terkait ataupun juga saksi-saksi yang dirasa mengetahui ataupun juga bisa memberikan keterangan yang membantu pihak kepolisian dalam melakukan pendalaman terhadap laporan yang dimasukkan oleh Nikita Mirzani. Jihan. Iya, Triksi, lalu untuk mendalami terkait hal tersebut, selain 12 saksi yang saat ini sudah diperiksa dan dimintai keterangan, apakah ada kemungkinan dari saksi lain yang akan juga dimintai keterangannya terkait dengan kasus ini? Betul sekali, memang ada pihak-pihak lain yang kemudian sudah direncanakan untuk dipanggil ataupun juga dimintai keterangannya. Seperti kalau misalnya dari pihak kesehatan, ini ada dokter yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan visum terhadap LM. Ada kemudian juga dari pihak lainnya yang memang belum disebutkan saat ini, termasuk juga dari pihak LM sendiri. Tadi kami mengkonfirmasi kepada Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, yakni AKP Nurmadewi, yang menyebutkan bahwa memang juga akan dijadwalkan terkait dengan pemeriksaan terhadap LM. Tentu lagi-lagi untuk mencari tahu ke benang merahnya, untuk mencari tahu apakah memang dari keterangan-keterangan bukan hanya dari satu orang atau dari pelapor saja, tapi juga dari terlapor hingga dari korban sendiri. Ini semuanya nanti akan dicocokkan, akan dilihat apakah memang ada unsur pidananya atau tidak, akan dilihat bukti-buktinya apakah kuat atau tidak. Jadi tentu masih ada pihak-pihak ataupun juga saksi-saksi yang kemudian nanti akan dipanggil oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Akan tapi terkait dengan kapan kemudian ini dijadwalkan dan kapan kemudian berlanjut terkait dengan pemeriksaan, sampai saat ini pihak Polres Metro Jakarta Selatan masih belum bisa menyampaikan ataupun juga belum memberitahu terkait jadwal tersebut. Akan tetapi yang jelas dari pihak penyidik masih terus melakukan pendalaman, dan juga yang beriringan saat ini bagaimana bukan hanya di Polres Metro Jakarta Selatan saja, Jihan, tapi juga Nikita Mirzani kembali mengajukan ataupun juga membuat laporan terhadap pengacara Fadel di Polda Metro Jaya pada hari Kamis terkait dengan pembukaan data diri ataupun juga pembukaan data-data pribadi yang dirasa oleh pihak Nikita Mirzani ini tidak pantas untuk dibuka. Yakni salah satunya adalah terkait dengan pembukaan data pribadi kesehatan.
Maka dari itu, Jihan itu yang masih harus dinantikan dan juga kita harus lihat bagaimana perkembangan kasus-kasus yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan terhadap 2 laporan Nikita Mirzani terkait dengan tindakan asusila, termasuk juga yang ada di Polres Metro, maksud kami yang ada di Polda Metro Jaya terkait dengan pelaporan terhadap pengacaranya. Ada 2 hal tersebut yang kemudian masih berlangsung ataupun juga berjalan saat ini, dan kalau kita melihat bagaimana dari sisi LM sendiri, dikatakan dari pengacara kemarin yang juga hadir, antara pengacara dan juga dari kakak Nikita Mirzani yang hadir untuk memantau dari pemeriksaan kemarin, mengatakan bahwa LM juga masih di dalam UPT Perlindungan Perempuan dan juga Anak yang ada di DKI Jakarta, dan dikatakan juga bahwa saat ini adalah kondisinya stabil. Jadi kita akan nantikan bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil saksi-saksi berikutnya, termasuk juga Loli untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Polres Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.